Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Patricia Andreas dalam program yang akan membahas banyak sekali inspirasi dan juga motivasi bersama para narasumber yang profesional dan juga handal. Inilah Inspirakes, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas banyak inspirasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang hidup baru dengan karir baru. Dan di studio sudah ada nih pembicara yang hebat luar biasa. Beliau merupakan career connector. Langsung saja inilah dia, Coach Mia Merien. Halo, hai Coach, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya, Sehat, Coach? alhamdulillah. Ya, Patricia syukur ini, sehat iya, sekali. seperti biasa saya suka maksa gitu ya. Patricia kayaknya pertanyaan akan menarik dan penuh cinta. Wah, sarangnya. Dan saya juga menyapa untuk para pemirsa Inspirakes yang aduhai. Apa itu aduhai? Agen dunia akhirat. Wow. Pastikan karir kita nggak cuma bermanfaat untuk dunia tapi juga akhirat. Setuju nggak Nah, sih? setuju. Karena ternyata nih Patricia, kalau Ya. karir itu nggak selalu bicaranya harta. Karir itu juga bisa diwariskan Nah. gitu. Jadi untuk pemirsa Inspirakes, bisa jadi karir Patricia udah keren sekarang atau karir teman-teman sudah keren, itu bisa jadi bukan karena kita, tapi investasi dari orang tua kita. Wah, Setuju nggak sih? setuju. Sudah Karena, semangat sekali pada ya. saat misalnya itu Patricia yang mana ya? Oh, anaknya si ini, oh anak si itu yang dulu kerjanya begini-begini gitu. Jadi memang akhirnya bahwa kita perlu aduhai gitu ya, bahwa memang ini karir ada bagian dari legacy kita gitu. Wow. Kalau membahas tentang karir ini nggak ada habisnya Betul, ya, betul. Iya, Coach Mia iya. ya. Yang ujung-ujungnya pasti butuh cuan Iya, ya, iya. butuh keuntungan Iya, dan semua pemasukan. pasti butuh yang kayaknya kita juga dari lahir aja udah ujungnya cuan ya gitu. Iya. Oke, sebelum kita Iya. melaju pembahasan tentang karir pastinya iya. ya, itu adalah spek yang paling butuh sekali sekarang Iya, ya. iya. Kesibukan Coach Mia nih, apa sih sebenarnya? Oke, kesibukan saya masih jadi karir konektor. Ya. Mungkin kalau misalnya pemirsa Inspirakes, apa sih karir konektor gitu ya? Karir konektor dulu saya hampir 15 tahun bekerja sebagai headhunter. Wow. Jadi lebih banyak merekrut untuk perusahaan atau misalnya ada fresh graduate atau mungkin para profesional butuh pekerjaan, saya membantu menghubungkan, membantu konektor. Tapi sayangnya nih Patricia, Yes. sejak saya pandemi gitu, Ya. justru saya diminta sama perusahaan bukannya merekrut, justru sebaliknya PHK. Tapi saya yakin bahwa pekerjaan itu nggak semuanya selalu di perusahaan, masih banyak karir-karir baru, hidup baru gitu ya, dengan banyak opportunity baru gitu. Dan salah satunya adalah saya akhirnya juga mencoba kemampuan baru, yaitu mentoring menulis buku gitu. Karena ternyata menulis buku itu juga bagian dari meningkatkan karir kita gitu. Jadi ada yang meningkatkan karir kan dengan lulus S2, ngambil S2, ngambil sertifikasi. Ternyata juga itu belum cukup kalau kita belum menghasilkan karya. Salah satunya buku gitu. Boleh di-spill Coach Mia, Spill. bukunya salah satunya Salah tentang satunya apa judulnya adalah Enjoypreneur. Enjoypreneur. Bahwa kalau misalnya kita bekerja, kalau udah enjoy, sebenarnya saya bilangnya tuh nggak karyawan dan karyawati ya. Enjoypreneur kayaknya kita juga kerjanya jadi asik, jadi enjoy gitu apapun kendalanya. Karena kalau bicara kerja tuh kayaknya nggak ada yang nggak asik ya. Karena gini loh Patricia, Ya. selama perusahaan nggak punya masalah, pasti nggak butuh karyawan. Gitu. Betul. Kayak misalnya Patricia punya perusahaan, terus semuanya ditangani dengan baik, pasti nggak butuh karyawan. Tapi once ada masalah, pasti butuh karyawan. Jadi kita sebagai karyawan itu sebenarnya pertama kali adalah harus bisa menjadi sumber solusi, bisa mengatasi masalah. Jadi jangan berpikir kalau bekerja itu enak-enak aja, gitu. Karena nggak segampang iya, itu tapi ya. akhirnya mindset kita kalau bicara enjoypreneur, jadinya kita juga asik, jadi enjoy gitu. Melihat fenomena sekarang terjadi ya, pasti Bu Mia juga sudah melihat bahwa sangat-sangat kesulitan sekali bahwa generasi sekarang itu untuk mendapatkan pekerjaan ataupun karirnya di era yang sungguh sangat melejit dengan segala digitalisasi ini. Iya. Pendapat Coach Mia melihat fenomena seperti itu Oke, gimana? melihat fenomena seperti itu ibaratnya kalau saya ibaratkan itu seperti buku. Jadi kita punya episode baru, punya hidup baru, punya halaman baru gitu. Nah, sering sekali halamannya kita itu disamakan dengan halaman orang tua kita gitu. Karena orang tua kita dulu tracknya pada saat bekerja, sekolah, kuliah, masuk kerja.
gitu. Dan bicara kerja adalah melamar pekerjaan, wawancara, dapat gaji gitu. Tapi kalau misalnya kita punya buku baru, halaman baru, episode baru, bisa jadi akhirnya kita beradaptasi dengan kekinian gitu, bahwa oh sekarang bekerja itu nggak harus loh kita melamar di luar sana gitu, tapi kita bisa kembangkan potensi dari diri kita sendiri, karena masing-masing Allah itu ngasih pada saat lahir, Patricia lahir, saya lahir tuh udah satu paket, ibaratnya kayak handphone ya, sudah ada banyak kelebihannya, kita tinggal download atau nggak download gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma fokus bekerja itu harus dengan orang lain, akhirnya yaitu kemarin kan sampai banyak banget ya, sampai desek-desekan dan lain-lain, padahal banyak potensi. Yuk kita coba dari diri kita dulu nih, malah kalau memungkinkan kita coba mengajak teman lain untuk bekerja sama dengan kita, kolaborasi karir konektor itu nih Mbak Patricia ya. Itu benar-benar saya waktu itu dari PHK saya bingung karena background saya sekretaris, terus saya ngapain ya gitu. Saya jadi karir konektor itu hanya menghubung-hubungkan jadi dari teman ke teman. Oke, teman saya perusahaan lagi cari karyawan, terus saya tahu nih teman saya yang lain lagi cari pekerjaan, saya hubungkan, dan itu jadi cuan, jadi karir baru gitu. Dan itu nggak perlu modal kan gitu. Betul. Dan malah sekarang sangat menikmatinya sangat menikmati gitu. Jadi kalau misalnya berkarir itu nggak, atau misalnya mau usaha harus punya ruko dulu atau punya modal dulu, padahal enggak, punya teman juga usahanya banyak banget. Nah itu menarik sekali Coach Mia. Bagaimana kita bisa menanggapi pandangan yang seperti itu Coach? Maksudnya selama ini bahwa kalau bekerja itu harus di kantor ya kan, pakaiannya harus mungkin rapi, walaupun sekarang banyak sekali para freelance yang semenjak masa pandemi lah bahasanya ya, kita ada yang namanya WFH gitu loh, kerja dimanapun, di rumah ya kan, sampai di kafe pun bisa. Bagaimana? Oke, jadi kalau pada saat kita bekerja itu prinsipnya gitu ya, menurut saya prinsipnya itu seperti buku lagi. Bukunya B-nya adalah, saya seneng banget pakai akronim, singkatan, maksa. Karena apa? Karena saya sebenarnya nggak mau mikir sih gitu. Dan kayaknya gaji sebenarnya simpel-simpel aja gitu. B-nya adalah kalau kita bekerja atau berkarir adalah belajar yang dibayar. Kalau kita hanya fokus bahwa berkarir itu harus digaji, itu salah. Yang ada banyak komplain, banyak ngeluh, bosnya galak, nggak asik temennya ada gitu. Aja, tapi kalau kita belajar yang dibayar, ibarat kita sekolah. Mbak Patricia pernah nggak sih komplain sama gurunya karena dikasih ujian? Nggak akan komplain, karena ujung-ujungnya malah kita bayar, terus kita dikasih kerjaan banyak, dikasih PR gitu. Karena fokusnya kita bagaimana kita bisa lulus sekolah dari situ. Nah begitu juga dengan berkarir. Kalau kita belajar yang dibayar, kita merasa bahwa kurikulum saya berikutnya setelah kuliah ya udah berkarir, dan itu menurut saya menjadi enjoy, menjadi asik. Bahwa kita bekerja itu bukan fokus ke gaji tapi belajar yang dibayar. Nah itu akhirnya berdampak kepada U. B-nya adalah belajar yang dibayar, berdampak kepada U. Akhirnya kita semuanya utamakan sikap kita, attitude kita. Jadi sekarang IPK aja tinggi itu nggak menjamin kita bisa cepat dapat kerja kalau attitude kita nggak oke gitu ya. Kan pernah tuh viral dari universitas ternama, aduh saya masa sih universitas ternama cuma gaji sekian gitu ya. Padahal utamakan attitude itu adalah kita banyak deh makan buah. Pertama adalah markisa ya, mari kita sabar. Asik. Jadi hal-hal kayak gitu tuh nggak harus pada saat kita melamar ke satu perusahaan langsung diterima. Karena saya ingat banget waktu saya pertama kali lulus sekretaris, saya melamar mungkin hampir 50 CV pada saat itu, dan saat itu nggak ada sosial media ya. Jadi kita masukin ke perusahaan-perusahaan secara random itu secara berarti ya? random gitu. Dan karena saya waktu itu pinginnya di segitiga emas perusahaan, jadi di daerah situ. Jadi memang akhirnya mari kita sabar penting nih ya, sering-sering markisa nih ya. Selanjutnya adalah strawberry, selalu rendah diri gitu. Selalu rendah diri itu seperti kita arus air. Pernah nggak sih Patricia ngelihat arus air tuh larinya kok tempat yang lebih tinggi, pasti tempat lebih rendah. Gitu. Jadi pada saat kita lebih rendah akan banyak bermanfaat gitu ya, itu kita banyak kesempatan, banyak peluang gitu. Jadi jangan yang sebentar-sebentar dalam tanda kutip tuh gaya sejuta. Kan kita sering banget kan ngeliat orang sombong, flexing gitu, merasa ini gue yang terbaik, narsis gitu. Padahal jangan salah, kalau kayak gitu bisa jadi menutup pintu rezeki kita gitu. Kalau kita banyak strawberry-nya tadi, selalu rendah diri, nah itu mungkin akan banyak kesempatan dari perusahaan untuk berkarir, dan nggak selalu semuanya kalau berkarir itu adalah wanipiro gitu. Kalau rendah diri kayaknya nggak kayak gitu kan ya. Kita harus mengambil
hikmahnya ya, pembelajarannya ya, betul. pengalamannya Iya, juga iya, ya. kayak gitu. Jadi memang berkarir itu biasanya perusahaan-perusahaan akan memberikan kesempatan justru orang-orang yang merasa seperti ilmu padi, ilmunya tinggi gitu ya, posisinya tinggi, tapi orangnya biasa-biasa aja gitu. Tapi katanya kalau perusahaan, tapi kan kalau nggak kayak menjilat dalam tanda kutip tuh nggak asik gitu ya, nggak akan dilirik sama perusahaan gitu. Nah biasanya kalau kayak gitu tuh akhirnya instannya tuh instan naiknya, instan juga turunnya gitu. Jadi banyak sekali peluang-peluang pasti di luar sana ya. Betul, Jangan hanya betul. menutup satu pintu aja. Kita harus membuka mindset kita, Iya. pola pikir kita bahwa masih banyak kok peluang lainnya yang bisa kita garap bahasanya Iya, sekarang. betul. Gak hanya mungkin kantoran. Iya. Kalau dapat kantoran sangat bersyukur. Iya. Kalau no juga it's okay untuk mencoba yang hal baru ya. Betul. Karena memang mindset itu penting, tapi yang lebih penting adalah sikap gitu. Jadi pada saat Patricia ketemu saya saat ini, pasti Patricia nggak akan nanya IP-nya berapa, lulusan dari mana Iya. gitu. Tapi asik nggak ya orangnya, ngomongnya nyambung nggak ya gitu. Tapi belajar itu penting ya. Iya, sangat penting gitu ya. Makanya akhirnya jangan sering makan buah jeruk juga ya, jangan selalu berlaku buruk juga gitu. Asik. Berlaku jelek dan buruk paksa. Lama-lama kita sehat ya. Dan Makanya sehat, buah-buahan bahan. ya, dari marki sampai jeruk Karena ya. kalau kayak gitu tuh kan anak sekarang, apalagi saya bicaranya mereka suka Gen Z. Kalau dinasehatin kayaknya aduh, anak sekarang kan nggak suka dinasehatin, sukanya di entertain. Wah. Ngomong-ngomong tentang entertain, nanti kita akan bahas nih Oke. Gen Z sekarang. Mungkin pemirsa di rumah banyak juga dari para kaum Gen Z Iya. yang butuh tips dari Coach Mia pastinya Iya. untuk menghadapi ataupun memiliki karir baru dengan semangat baru, hidup baru Iya, ya. iya. Untuk itu kita harus rehat sejenak, Iya. Coach Mia ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Masih bersama dengan Coach Mia membahas tentang karir nih ya. Coach Mia, kalau tadi kita sudah membahas tentang buku, B-nya Iya. sudah, U-nya udah, K-nya apa sih? Oke, pertama kali aku ingetin lagi gitu ya, kalau prinsip berkarir adalah B-nya adalah belajar yang dibayar gitu ya. Terus U-nya adalah bahwa kita utamakan sikap kita, attitude kita. Kalau tadi saya bilang buah-buahan gitu, markisa, mari kita sabar, buah jeruk jangan berlaku jelek dan buruk, bahkan buah stroberi selalu rendah diri gitu ya. Sebenarnya banyak banget, tapi judulnya nanti saya jual buah lagi gitu. Nah, selanjutnya K-nya adalah karya. Saya pernah menulis satu buku dan itu cukup banyak gitu ya diminati karena judulnya tuh ini banget yang memprovokasi banget, sukses berkarir tanpa bekerja. Masa mungkin sih gitu ya bisa berkarir tapi tanpa bekerja. Tapi intinya bahwa saya tidak pernah mencari kerjawan dan kerjawati. Yang saya cari adalah karyawan dan karyawati. Jadi kalau kita mau berkarir harus berkarya apapun. Saya punya satu contoh dan ini sudah sering banget diliput gitu ya di media-media, terus juga sempat viral juga bahwa ada salah satu office boy di salah satu bank ternama. Itu awalnya cuma jadi office boy aja, tapi karena dia melakukan yang terbaik gitu ya, karyanya juga mungkin karya simpel ya, misalnya bikin kopinya tuh yang the best gitu, terus jadi yang rapi. Terakhir itu di masa kehidupannya adalah dia jadi CEO. Wow. Itu karirnya dia gitu. Kenapa? Karena karyanya dia, yang kan karya itu bisa tangible, bisa juga intangible, bisa terlihat dan juga tidak terlihat. Malah banyak kita lihat juga dari kalangan bawah, tapi setiap hari dia menyapa semua karyawannya, akhirnya diangkat gitu. Jadi pastikan pada saat kita bekerja jangan cuma absen doang gitu ya, tapi ada sesuatu karya yang kita tinggalkan. Karyanya yang saya bilang tadi bisa tangible atau intangible, karena banyak sekali posisi-posisi yang diawali dengan posisi bawah tapi justru diakhiri dengan posisi yang top of mind-nya tuh justru top level di perusahaan itu gitu. Nggak nyangka ya, nggak nyangka gitu, karena memang ini proses yang kita sering sekali banyak ngelihat bahwa oh nggak mungkin hal itu terjadi, tapi itu udah banyak cerita-cerita gitu ya, karena ini saya benar-benar berhubungan dengan orang tersebut gitu ya. Jadi
startnya yang tadi saya bilang gitu. Terus kembali lagi bahwa kalau bicara karya itu juga sebenarnya hal-hal simple things yang bisa menyentuh hati orang sekitar gitu, menyentuh rasa gitu ya. Karena kalau bicara kita bekerja itu kan ada paduan pikiran kita, perasaan kita, terus juga dari tindakan kita, tapi yang nempel, yang long lasting adalah perasaan. Dan itu bersinergi berarti ya, bersinergi. Misalnya aku bicara sama nanya Patricia, murid yang IP-nya paling tinggi di sekolah siapa? Pasti bingung siapa ya. Tapi Patricia, murid yang paling dekat sama Patricia siapa? Pasti langsung nyes kan. Oh si ini, sahabat ini. Si A, si B langsung ketebak ya. Betul. Jadi kalau pekerjaan juga kayak gitu. Karya itu bukan berarti bicaranya logikal kita gitu, bukan berarti pikiran kita, tapi bagaimana kita bisa melayani orang lain, bagaimana kita bisa dekat, bisa memotivasi gitu, bisa kadang misalnya di lain departemen, saya bisa bantu apa nih untuk kamu gitu. Jadi nggak ada kan kalau sekarang tuh, itu bukan kerjaan saya, ngapain sih saya bantuin gitu. Nah padahal ini bicara kalau mau berkarir kita long lasting gitu ya, hidup baru, karir baru gitu, adalah bagaimana akhirnya kita bukan mencari uang, tapi uang yang mencari kita. Dikejar-kejar uang, dikejar-kejar uang, asik banget kan? Karena apa? Karena karyanya kita udah nempel ke banyak perasaan orang lain gitu. Nah akhirnya ujung-ujungnya berikutnya adalah uang itu tadi adalah usahakan banyak peluang. Waduh. Tetap ya ada. Iya, ada singkatan maksa gitu ya. Usahakan banyak peluang. Karena kalau usahakan banyak peluang, apapun itu bisa jadi kesempatan. Jadi nggak ada istilah aduh cari kerja susah ya gitu. Karena kalau cari kerja susah berarti pola pikir kita tuh sudah nutup ya gitu. Tapi kalau cari kerja itu mudah, nah pola pikir kita udah terbuka lebar gitu. Jadi memang berkarir hidup baru, karir baru adalah bagaimana ujungnya ke diri kita sendiri gitu ya, ke diri kita bahwa karir tuh asik sebenarnya gitu ya. Cuma kita bagaimana menginvestasikan waktu kita. Saya selalu bilang bahwa karir kita saat ini sebenarnya tuh nggak 100% karena kita gitu. Itu bisa jadi 100% karena orang tua kita. Nah makanya saya selalu bilang sama Gen Z gitu, bahwa pastikan pada saat Anda berkarir itu jangan selalu fokusnya ke teknologi, ke digital, tapi coba mainkan rasa. Gitu. Kayak aku sama Patricia, mungkin sekarang ini kita baru podcast cuma ketemu 30 menit ya. Tapi mungkin setelah kita sama-sama beraktivitas pasti ada rasa yang ditinggalkan. Oh, Patricia nih cantik, terus asik ngomongnya bla 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 gitu. Suatu saat saya butuh misalnya podcaster, pasti Patricia aja. Gitu. Nah, begitu juga dengan karir. Jadi, kita pastikan bahwa orang yang kita dekati, orang yang kita temui adalah orang yang the best gitu. Berarti kita harus memiliki value unik tersendiri. Betul, value unik karena masing-masing dari kita ini kan punya keunikan masing-masing. Even kalau kembar aja karena nggak sama ya gitu. Walaupun kembar identik identik, tapi kita coba menghargai perbedaan masing-masing gitu. Jadi jangan julid juga gitu. Seperti tadi Coach Mia katakan ya di segmen sebelumnya bahwa sekarang itu eranya sudah kolaborasi. Kita tidak bisa hidup sendiri ya Coach Mia ya. Walaupun sebagai petarung yang hebat tetap butuh orang lain untuk bisa saling support ya Coach Mia ya. Iya betul. Karena kalau bicara energi, kalau kolaborasi itu kan bicaranya adalah energi gitu ya. E-nya itu adalah E sama dengan MC kuadrat. Wah, itu rumus fisika sebenarnya. Tapi E-nya ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan energi. M-nya ini adalah mindset, C-nya adalah kolaborasi. C kolaborasinya tuh C kuadrat lagi. Nggak cuma sendiri kolaborasinya, kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu. Jadi memang pada saat sekarang kita berkarya atau misalnya aduh kita lagi galau nih nggak ada pekerjaan, pastikan bahwa kita bisa kolaborasi. Bisa jadi kolaborasinya dengan di bawahannya kita. Jadi sebenarnya kekuatan kolaborasi adalah bukan kolaborasinya, tapi seringkali kita harus menyingkirkan ego. Wah, bener ya sih? Aduh enggak gue bisa sendiri kok. Saya bisa sendiri kok, nggak penting lah gitu. Padahal kolaborasi itu adalah bagaimana kita bisa bertumbuh bersama gitu. Membahas tentang karir ya Coach Mia, saya sangat menarik sekali pembahasannya adalah bahwa kalau kita mencari pekerjaan itu seharusnya apakah harus ada yang namanya jenjang karir Coach, atau ya udah karir itu
sudah sampai di sana aja gitu Iya, loh. iya. Atau butuh mencari tujuan ke depannya. Oh, saya nggak harus menjadi ini, nanti akan naik pangkat atau Iya, apa. iya, iya. Penting nggak coach? Oke, karir harus ada tujuannya atau enggak? Karena ada tipe-tipe orang, ada 3 tipe. Ada tipe orang yang senang menjadi leader. Ya. Ada tipe berikutnya adalah orang yang cuma senang networking Ya. atau yang senang melayani. Ya. Orang jadi leader pasti akan memilih karir setinggi-tingginya gitu. Tapi ada juga tipe orang yang networker gitu ya, yang senangnya ya udah segini-segini aja karena aku takut kalau posisi tinggi tanggung jawabnya jadi lebih tinggi, waktu dengan keluarga jadi berkurang gitu ya. Atau misalnya ada tipe orang yang seneng melayani, senengnya yang cuma melayani aja gitu ya, kayak misalnya di restoran, di hotel dan lain-lain gitu ya. Dia posisinya mungkin nyaman dengan hal seperti itu karena atau di rumah sakit gitu. Walaupun misalnya di perawat kayaknya udah keren nih, udah bagus tuh karirnya, mau dinaikin jadi leader belum tentu mau gitu karena merasa sudah nyaman dengan posisinya. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing, nggak semuanya sama. Kalau saya pribadi lebih senang justru ya so-so aja karena saya tipenya networker. Kalau networker itu kan kalau dari sisi bahasanya kan harus sejajar, harus sama bahasanya. Tapi kalau leader kita nggak bisa, kita harus di atas dia gitu. Nah itu kan dari intonasi aja udah beda ya. Iya benar-benar. Gitu. Kalau membahas tentang Gen Z pasti wah banyak sekali ya tantangan dan situasi yang sedang dihadapi sekarang ya. Apalagi sekarang banyak banget nih yang bilangnya gini, Coach Mia. Saya tuh kalau kerja tuh mudian banget coach. Kalau rajin banget gitu ya. Kalau misalnya lagi malas, moodnya lagi nggak, kayak bahasanya tuh mental health lah gitu ya. Lagi nggak mood. Bagaimana tips dari Coach Mia untuk pemirsa di rumah nih yang mungkin merasakan bahwa kalau gua kerja ini tergantung mood. Iya. Oke, tergantung mood itu seperti kita kayak minum kopi atau minum teh atau minum air putih gitu. Kalau misalnya kita mau kerja, pasti kan kita minum air putih setiap hari. Pasti kan kita dalam kondisi pikiran kita jernih gitu ya. Akhirnya kita juga bisa menampung banyak kebaikan gitu. Tapi kalau misalnya mood itu seperti ibaratnya tuh kita minum jamu pahit gitu, terus kita minum sendiri, kita racik sendiri gitu. Jadi mood itu sebenarnya nggak ada menurut saya. Tapi bagaimana kita memanage diri kita sendiri. Kalau misalnya aduh saya moody, berarti dia belum punya helikopter view, belum punya smart goals gitu, belum punya bahwa hidup saya ini, karir saya itu bukan untuk diri saya. Tapi misalnya Patricia kerja atau saya kerja saya ini buat menghidupi office boy dengan 5 anaknya, untuk supir perusahaan, untuk atasan saya, untuk bawahan, itu pasti beda. Bahwa kita bekerja itu bukan untuk keluarga kita sendiri, tapi orang-orang yang di perusahaan. Dengan adanya kita bolos misalnya, atau kita nggak masuk kerja, atau kita moody, akhirnya kan pekerjaan bertumpuk gitu kan, dan itu akan berpengaruh ke departemen lain gitu. Wow, keren sekali nih ya. Jadi akhirnya jadi moody itu akhirnya nggak ada gitu. Ya kembali lagi kurikulumnya kita harus disamakan belajar yang dibayar ini. Kayaknya kalau ke sekolah kita nggak ada moody-moodinya ya, karena kan kita takut sama guru, nggak dapat nilai, nggak dapat ijazah gitu. Ada gebetan kali. Ada gebetan. Seperti biasa di Inspirakes selalu memberikan tips-tips buat pemirsa yang sudah nonton dari tadi nih tentang bagaimana kita hidup baru dengan karir baru. 3 tips dari Coach Mia untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Tips yang pertama, Coach Mia. Oke, tips yang pertama adalah kalau hidup baru, karir baru adalah belajar yang dibayar. Karena karir itu adalah bukannya kita justru dapat bayaran aja, tapi proses belajarnya harus kita utamakan. Gitu. Jadi prosesnya yang kita utamakan. Betul. Begitu ya pemirsa ya. Jadi kita harus hargai prosesnya baik atau buruk, tujuan ataupun hasilnya. It's okay. Iya, it's okay. Tips yang kedua. Tips kedua adalah utamakan adalah sikap kita, attitude kita, karakter kita. Karena IP itu tidak menjamin kesuksesan, tapi bagaimana karakter. Karakter itu nggak usah susah-susah. Saya selalu menganalogikan dengan buah, dan itu banyak sekali buah. Mungkin kalau saya bahas semuanya akan panjang, tapi cukup bicaranya pertama kali adalah markisa, mari kita sabar gitu ya. Dan strawberry selalu rendah diri. Kayaknya juga terakhir harus jelek ya, jeruk gitu. Jangan selalu jelek dan buruk. Jadi jangan selalu, apalagi bicara netizen, komentarnya suka jelek, julid gitu ya. Nah itu sebenarnya sangat berpengaruh ke karir kita. Perlu diingat juga ya, karir kita itu semuanya sekarang bisa dilacak dari jejak digital. Kalau jejak digital kita sering julid sama orang, kasih komentar orang, bisa jadi karir kita bagus, ternyata pada saat tingkah lakunya, attitude-nya nggak bagus, malah drop
gitu. Jadi harus hati-hati juga gitu. Iya, luar biasa. Ada tipsnya lagi? Oke, tips berikutnya adalah karya. Oke. Apapun profesi kita, pastikan kita meninggalkan karya. Karyanya bisa tangible atau intangible. Kalau tangible misalnya karyanya bikin software atau bikin program, proyeknya selesai. Tapi kalau intangible adalah bagaimana kita karyanya meninggalkan rasa. Keren banget, Coach Mia. Saya mau dengarkan quotes of the day-nya dari Oke. seorang Coach Mia ya, Career Connector untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke. Silakan, Coach Baik, terima kasih. Jadi kalau hidup baru dengan karir baru itu adalah satu proses di mana kita meninggalkan warisan legacy yang akan bermanfaat untuk anak cucu kita. Gitu. Wow, harus bermanfaat. Harus bermanfaat. Iya. Thank Terima kasih, you, Patricia. Sangat menginspirasi sekali ya. Hari ini saya terbawa vibes yang positif. Saya juga termotivasi sekali ya. banget akhirnya. Karena Patricia aja yang oke. Jadi Wow. akhirnya semuanya keluar gitu. Oke, terima kasih Coach Terima Mia. kasih, sama-sama. Hadir lagi ya. Kita akan membahas karir-karir yang lainnya ya. Terima kasih Coach Iya, Mia. terima kasih. Demikianlah program InspiraCast, inspirasi tanpa batas. Saya Patricia Andreas pamit undur diri, sampai jumpa dan salam inspirasi.